Ada jenis kejahatan yang bising, tembakan, teriakan, sirine, tapi ada juga kejahatan yang sunyi, senyap. Jenis kejahatan di mana tetangga lu cuma berjarak 5 meter, tapi nggak dengar apa-apa saat nyawa lu dicabut paksa. 28 Desember 2025, Minggu pagi di Situ Bondo. Seharusnya jadi hari buat ngopi, ke pasar, atau antar makanan ke rumah anak. Tapi pagi itu, yang diantar bukan sarapan, tapi penemuan horor. Dusun Watuketu, Desa Demung. Jam 7 pagi, matahari sudah tinggi. Abdur, seorang ayah, datang bawa tempe buat putrinya Suningsih. Dia ketuk pintu, nggak ada jawaban. Dia panggil, hening. Feeling seorang ayah jarang salah. Abdur cek pintu samping, nggak terkunci. Aneh. Dia masuk dan aroma amis darah langsung menyambutnya. Di sana, mimpi buruk dimulai. 3 nyawa, 1 atap, lenyap dalam semalam. Kasim, Suningsih, dan Nia. Dan bagian paling gila, CCTV rumah itu mati total. Kebetulan? I don't think so. Oke, kita bedah TKP-nya. Ini bukan pembunuhan acak. Pola posisinya terlalu spesifik. Ibu dan anak, Suningsih dan Nia, ditemukan di kamar tidur. Mungkin lagi tidur atau sembunyi. Tapi ayahnya, Pak Kasim, terpisah jauh di belakang, area dapur dan kamar mandi. Polisi nemuin luka yang seragam, sayatan di leher, incise wounds. Ini bukan kerjaan preman mabuk yang asal hantam. Ini eksekusi dingin. Siapapun pelakunya, dia bawa pisau atau ambil dari dapur, dan dia tahu persis kemana harus mengarahkan bilahnya. Lihat diagram ini. Ada jarak signifikan antara Kasim dan 2 wanita di rumah itu. Apakah Kasim mencoba lari atau dia dipancing ke belakang? Ingat, pintu samping gak terkunci. Artinya, mungkin pelaku masuk dari sana atau keluar dari sana dengan santai. Dan satu lagi fakta yang bikin polisi pusing. Harta mereka utuh. Motor ada, emas ada, uang ada. Kalau bukan harta yang dicari, berarti yang dicari adalah nyawa, dan itu jauh lebih mengerikan. Di Besuki, rumor nyebar lebih cepat dari api. Tetangga bilang keluarga ini belakangan sering jual aset, tanah, barang, ada isu ekonomi seret. Klasik kan? Di mana ada uang seret, di situ ada konflik. Ada 3 teori yang beredar. 1. Perampokan gagal, tapi pintu nggak rusak, harta utuh, coret itu. 2. Familicide, ayah bunuh keluarga lalu bunuh diri. Polisi belum nemuin tanda ragu di tubuh Pak Kasim. Pisau juga enggak di tangan dia. Tinggal teori ketiga, the known intruder. Tamu tak diundang, yang sebenarnya diundang. Seseorang yang dikenal. Seseorang yang tahu kapan CCTV mati. Seseorang yang tahu pintu samping gak dikunci. Lihat matriks kemungkinan ini. Nia baru 19 tahun, mahasiswi, masa depan cerah. Suningsih, ibu rumah tangga. Apa salah mereka sampai harus dihabisi sekeji itu? Kalau ini soal utang atau bisnis Pak Kasim, kenapa anak istri harus ikut bayar harganya? Polisi menyita 5 HP. 5. Itu kunci digital. Chat terakhir, log panggilan, GPS. Di situ ada jejak digital si pembunuh. Kecuali pelaku cukup pintar buat ngehapus semuanya sebelum kabur. Kasus Demung ini ngajarin satu hal. Rumah bukan benteng. Pintu dikunci ganda pun percuma kalau musuhnya udah pegang kunci serep, entah literal atau kiasan. Kita tidur nyenyak merasa aman,
Padahal monsternya mungkin baru aja lu ajak ngopi di ruang tamu. Sampai autopsi keluar, sampai data di 5 HP itu kebuka, Dusun Watu Ketu gak akan bisa tidur tenang. Dan pelakunya, mungkin dia sekarang lagi nonton berita ini sambil bersihin kuku. Gue Kayla Aruna. Kunci pintu lu malam ini dan cek CCTV lu. Pastikan masih nyala. See you in the next case.